Pernah gak sih kamu lagi down, capek banget secara mental, hati penuh sesak, dan kamu udah coba cerita ke orang lain, tapi jawabannya cuma, sabar ya, tawakal aja. Kata-kata itu baik, tapi di hati kecil kamu bergumam. Aku udah sabar, aku udah berusaha tawakal, tapi kok tetap berat, tetap sakit, dan tetap sesak. Bisa jadi tanpa sadar, kita atau bahkan orang lain sedang terjebak dalam yang namanya over spiritual bypass. Kita menutupi luka batin dengan kalimat-kalimat spiritual tanpa benar-benar menyentuh akar rasa sakitnya. Hari ini kita akan bahas merawat hati tanpa terjebak over spiritual bypass. Bagaimana tetap realistis, tetap jujur pada emosi, tanpa kehilangan rasa tawakal. Spiritual bypass itu ketika kita punya luka batin, konflik emosional, atau masalah psikologis yang langsung ditutupi dengan kalimat-kalimat agama tanpa diberi ruang untuk diproses, dipahami, dan disembuhkan. Contohnya gini, ketika kita lagi sedih, malah dibilang, udah itu kurang iman aja. Atau misalkan kita lagi marah, udah ikhlas aja, masa gitu doang marah. Niatnya mungkin baik, ingin menenangkan, ingin mengingatkan pada Allah. Tapi kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, justru bisa jadi racun yang pelan-pelan menumpuk di dalam jiwa. Karena emosi yang ditekan itu tidak hilang, dia hanya bersembunyi, dan suatu saat dia bisa meledak lebih besar. Kesedihan yang tak diberi ruang untuk bercerita akan berubah menjadi beban. Kekecewaan yang dipaksa ditelan tanpa diproses akan diam-diam menggerogoti ketenangan. Terkadang yang dibutuhkan itu bukan segera disuruh sabar, melainkan didengar, dipeluk, dan ditemani. Agar sabarnya tumbuh dari hati yang dipahami, bukan dari luka yang diabaikan. Islam itu bukan agama yang menuntut kita untuk selalu kuat tanpa jeda. Islam itu agama yang realistis, yang memanusiakan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menangis saat kehilangan orang yang dicintai. Beliau pernah sedih, pernah terluka, pernah takut, dan pernah terluka secara emosional. Tapi yang istimewa, beliau tidak memaksakan dirinya untuk selalu terlihat tegar. Beliau izinkan dirinya merasakan, lalu beliau proses emosinya kemudian bersandar penuh kepada Allah. Itulah keteladanan beliau. Beliau tidak menolak emosi, melainkan menyikapinya dengan bijak dan penuh iman. Merawat hati itu butuh dua hal. Yang pertama adalah kejujuran terhadap diri sendiri, kita mengakui perasaan tanpa menghakimi. Yang kedua adalah tawakal dan ikhtiar spiritual, tapi dijalani secara bertahap, dengan hati yang sadar dan terbuka. Karena sabar yang sejati itu bukan dengan menekan rasa, melainkan mengolahnya dengan lembut, lalu menyerahkannya pada yang maha menguatkan. Lalu gimana caranya biar kita tetap tumbuh secara spiritual tanpa membohongi emosi? Tanpa harus pura-pura kuat, tapi juga nggak tenggelam dalam rasa sakit. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah validasi perasaan. Katakan pada dirimu, aku boleh sedih, aku boleh kecewa, aku boleh capek, dan itu manusiawi. Perasaan bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah sinyal yang perlu didengar, bukan ditekan. Yang kedua, refleksi dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri dengan lembut, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa akar dari semua masalah ini? Tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami akar dari permasalahannya. Yang ketiga, tumbuhkan tawakal, bukan dipaksakan. Dekati Allah lewat sholat, zikir, dan tilawah. Tujuannya bukan untuk menutupi luka, melainkan agar luka tersebut perlahan disembuhkan dan dikuatkan. Semakin jujur kita ke diri sendiri, semakin sehat hati kita bertumbuh. Karena spiritualitas yang sejati bukan pelarian dari rasa sakit, melainkan perjalanan pulang menuju Allah sambil membawa hati yang utuh, bukan pura-pura kuat. Teman-teman, sabar, ikhlas, tawakal, itu bukan sekadar kalimat-kalimat manis. Itu adalah sebuah proses. Dan sebuah proses itu membutuhkan ruang, membutuhkan kejujuran, dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jangan paksa diri untuk selalu terlihat kuat kalau hati masih ada luka. Gak apa-apa lemah, gak apa-apa pelan. Yang penting dirawat, bukan dipaksa untuk sempurna. Ingat,
Allah gak pernah menuntut kita jadi sempurna, tapi Allah mencintai hambanya yang terus kembali meski dengan hati yang remuk sekalipun. Kalau kamu lagi belajar merawat hati tanpa membohongi perasaan, Jeda Nurani akan selalu ada untuk menemani perjalanan refleksi kamu. Silahkan subscribe dan bagikan video ini, siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita yang sedang butuh ditemani, bukan cuma dinasihati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.